Halo Sobat Bola, apa kabar? Kita semua tahu timnas Indonesia punya potensi luar biasa. Tapi, ada satu hal yang sering jadi PR besar. Konsistensi, disiplin, dan mentalitas juara. Nah, belakangan ini, satu nama mencuat dan digadang-gadang bisa jadi jawaban atas semua itu. Siapa lagi kalau bukan John Hartman? Pelatih asal Inggris ini punya rekam jejak yang gak main-main. Dia sukses membawa timnas wanita dan pria Kanada ke level yang lebih tinggi. Pertanyaannya, strategi apa sih yang bisa dia terapkan untuk skuad Garuda? Yuk, kita bedah bersama potensi revolusi yang bisa dibawa Hartman ke sepak bola Indonesia. Pertama-tama, kita harus kenal dulu siapa John Hartman. Dia bukan pelatih biasa. Karirnya dimulai dari level akar rumput, melatih anak-anak di Sunderland, sebelum akhirnya pindah ke Selandia Baru. Di sana, dia sukses besar bersama timnas wanita, membawa mereka ke Piala Dunia dan Olimpiade. Puncaknya adalah saat dia pindah ke Kanada. Awalnya melatih timnas wanita, dia berhasil meraih 2 medali perunggu Olimpiade berturut-turut. Sebuah prestasi fantastis. Tapi Hartman belum puas. Dia mengambil tantangan yang lebih besar, melatih timnas pria Kanada yang saat itu sedang terpuruk. Apa hasilnya? Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah absen selama 36 tahun. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah sistem dan filosofi yang kuat. Filosofi utama Hartman adalah membangun kultur. Baginya, tim yang hebat bukan cuma soal taktik di lapangan, tapi juga soal ikatan dan mentalitas di luar lapangan. Dia menyebutnya brotherhood atau persaudaraan. Saat menangani Kanada, dia menemukan para pemain yang terpecah, datang dari berbagai klub di Eropa dan Amerika dengan ego masing-masing. Langkah pertamanya, menyatukan mereka. Dia mengadakan sesi non-sepak bola, seperti team building, sesi motivasi, bahkan mengajak keluarga pemain untuk terlibat. Tujuannya satu, menciptakan rasa memiliki dan kebanggaan saat mengenakan seragam timnas. Para pemain tidak lagi bermain untuk diri sendiri, tapi untuk negara dan untuk rekan di sebelahnya. Bayangkan jika ini diterapkan di timnas Indonesia. Para pemain kita yang datang dari berbagai klub dengan latar belakang yang berbeda disatukan dalam sebuah ikatan persaudaraan yang kuat. Kekuatan kolektif inilah yang seringkali hilang saat kita menghadapi tekanan di pertandingan besar. Strategi kedua adalah penekanan pada disiplin tingkat tinggi. Disiplin ala Hartman bukan cuma soal datang latihan tepat waktu. Ini menyangkut semua aspek, nutrisi, istirahat, analisis video, hingga perilaku di media sosial. Dia sangat detail. Setiap pemain akan diberikan program individu yang harus diikuti dengan ketat. Pola makan diatur, jam tidur dipantau. Tujuannya adalah menciptakan atlet profesional seutuhnya. Kita sering dengar kan, pemain kita punya skill bagus tapi fisiknya kedodoran di babak kedua. Nah, pendekatan holistik Hartman ini bisa jadi solusinya. Dia akan membangun fondasi fisik yang prima, memastikan para pemain bisa berlari tanpa lelah selama 90 menit plus. Ini bukan cuma soal latihan fisik, tapi juga membentuk kebiasaan dan gaya hidup seorang juara. Selanjutnya, mari kita bicara soal taktik. Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat fleksibel dan pragmatis. Dia tidak terpaku pada satu formasi. Di Kanada, dia sering berganti-ganti antara 3-4-3 4-2 atau bahkan 3-5-2, tergantung lawan yang dihadapi dan pemain yang tersedia. Fleksibilitas ini akan sangat cocok untuk timnas Indonesia yang punya banyak pemain versatile. Coba bayangkan, Asnawi Mangkualam atau Sandy Walsh bisa dioptimalkan sebagai wingback dalam formasi 3-back. Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner bisa jadi tembok kokoh di belakang. Lini tengah bisa diisi gelandang-gelandang pekerja keras seperti Ivor Jenner dan Tom Hay yang punya visi bermain. Kemampuan Hartman membaca permainan dan melakukan perubahan taktik di tengah laga adalah salah satu keunggulannya. Dia tidak akan ragu mengganti strategi jika rencana A tidak berjalan. Inilah yang membedakan pelatih top dunia. Aspek keempat yang tak kalah penting adalah mentalitas. Hartman adalah seorang motivator ulung. Dia pandai membakar semangat pemainnya. Salah satu metodenya yang terkenal adalah menggunakan visualisasi dan kata-kata positif. Sebelum pertandingan penting, dia sering menunjukkan video-video inspiratif atau bahkan pedang samurai sebagai simbol semangat juang. Dia menanamkan keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dia mengubah mentalitas tim Kanada dari tim yang sekadar berharap bisa bersaing menjadi tim yang yakin bisa menang melawan siapapun. Mental block atau rasa minder saat bertemu tim besar seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia adalah penyakit lama timnas kita. Dengan pendekatan psikologis yang tepat dari Hartman, para pemain Garuda bisa tampil dengan dada membusung, penuh percaya diri, dan bertarung sampai peluit akhir. Tidak peduli siapa lawannya, dia akan membangun mentalitas anjing petarung yang tak kenal menyerah. Tentu saja,
Menerapkan semua ini di Indonesia tidak akan mudah. Akan ada tantangan budaya, adaptasi, dan ekspektasi publik yang sangat tinggi. Hartman butuh dukungan penuh dari federasi, klub, dan tentunya kita semua sebagai supporter. Proses ini tidak instan, butuh waktu untuk membangun fondasi kultur, fisik, dan mental yang kuat. Mungkin kita tidak akan langsung juara di turnamen pertama, tapi yang dibangun Hartman adalah sebuah sistem untuk kesuksesan jangka panjang. Dia akan menuntut standar baru yang lebih tinggi bagi semua orang yang terlibat di tim nasional, mulai dari pemain, staf, hingga ofisial. Salah satu kunci sukses Hartman di Kanada adalah kemampuannya merangkul pemain keturunan. Dia aktif mencari dan meyakinkan pemain-pemain berdarah Kanada di seluruh dunia untuk membela negaranya. Program ini mirip dengan yang sedang dijalankan PSSI saat ini. Dengan pengalamannya, Hartman bisa memaksimalkan potensi program naturalisasi dan diaspora. Dia tahu cara mengintegrasikan pemain-pemain ini ke dalam tim, bukan hanya secara taktik, tapi juga secara kultur, sehingga tidak ada lagi kubu pemain lokal dan naturalisasi. Semua adalah satu, yaitu Timnas Indonesia. Koneksinya yang luas di dunia sepak bola juga bisa membuka pintu bagi pemain-pemain kita untuk berkarir di liga-liga yang lebih kompetitif. Jadi, apa kesimpulannya? Jika John Hartman benar-benar datang ke Indonesia, dia tidak hanya akan membawa papan taktik baru, dia akan membawa sebuah revolusi mentalitas dan profesionalisme. Dia akan membangun tim dari fondasinya, yaitu kultur persaudaraan dan disiplin. Dia akan membuat para pemain kita lebih kuat secara fisik, lebih cerdas secara taktik, dan lebih tangguh secara mental. Perjalanannya mungkin tidak akan mulus, akan ada naik turun. Tapi jika kita memberinya waktu dan dukungan, potensi yang dimiliki skuad Garuda saat ini bisa benar-benar meledak di bawah arahannya. Ini bukan lagi sekadar mimpi, tapi sebuah kemungkinan nyata untuk melihat Indonesia bersaing di level tertinggi Asia, bahkan dunia. Bagaimana menurut kalian? Setelah membersihkan skuad dari pengganggu dan membangun fondasi disiplin serta mental juara, fokus Hartman kini bergeser ke strategi untuk menyiapkan Timnas Indonesia menjuarai turnamen tahun ini. Strategi ini tidak hanya soal latihan fisik atau taktik di lapangan, tetapi juga meliputi manajemen pemain, rotasi, persiapan mental, dan analisis lawan. Hartman percaya bahwa kesuksesan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh bakat individu, tetapi oleh keselarasan seluruh sistem, disiplin, dan mental yang kuat. Salah satu langkah awal Hartman adalah memaksimalkan potensi pemain lokal yang sudah ada. Alih-alih tergoda mengejar nama besar, ia memilih fokus pada pemain yang konsisten, disiplin, dan cepat beradaptasi dengan sistem baru. Hartman menilai bahwa pondasi tim yang kuat berasal dari pemain yang saling memahami karakter satu sama lain. Chemistry yang baik antar pemain lokal menjadi kunci agar tim dapat menerapkan filosofi permainan modern yang menuntut koordinasi dan kecepatan dalam setiap lini. Selain itu, Hartman menyiapkan sistem rotasi pemain untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Ia memetakan kondisi fisik, beban latihan, dan potensi cedera setiap pemain agar performa tetap optimal di setiap laga. Strategi ini juga memberi kesempatan bagi pemain muda untuk mendapatkan pengalaman internasional tanpa mengorbankan kualitas permainan. Hartman percaya keberadaan pemain muda yang siap tempur menambah kedalaman skuad dan fleksibilitas taktik. Hartman juga fokus pada studi mendalam terhadap lawan. Dengan tim analisnya, ia meneliti gaya permainan, pola serangan, kelemahan, hingga strategi defensif lawan. Berdasarkan informasi ini, Hartman merancang taktik yang fleksibel namun tetap agresif, memungkinkan timnas menyerang tanpa kehilangan soliditas defensif. Sistem ini menekankan pressing tinggi, transisi cepat, dan pemanfaatan ruang di lini tengah serta sayap. Hartman percaya tim yang mampu menyesuaikan diri dengan lawan, sekaligus menjaga disiplin, memiliki peluang lebih besar untuk menang. Faktor mental menjadi prioritas utama Hartman. Dengan jadwal kompetisi padat, kelelahan fisik dan mental bisa menjadi pengganggu performa. Hartman memastikan setiap pemain mendapat waktu istirahat sezi motivasi dan arahan psikologis agar tetap fokus dan percaya diri. Mental juara, menurut Hartman, lebih penting daripada sekadar kemampuan teknis. Pemain yang kuat mentalnya mampu menghadapi tekanan supporter, media, dan lawan, sekaligus menjaga konsistensi performa di lapangan. Selain itu, Hartman menekankan pentingnya dukungan publik yang rasional. Ia meminta fans untuk memberi semangat, tetapi tidak terbawa rumor atau drama media sosial. Atmosfer positif dari supporter akan meningkatkan mental pemain, sementara rumor negatif dan spekulasi berlebihan justru bisa mengganggu fokus tim. Hartman ingin menciptakan tim yang solid, disiplin, dan percaya diri, sehingga performa timnas tidak terganggu oleh opini luar. Isu tentang pemain pengganggu kembali muncul di media sosial. Hartman menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan
bukanlah bentuk konflik atau pilih kasih, tetapi menilai kinerja, disiplin, dan kemampuan beradaptasi. Keputusan mengenai pemain selalu berdasarkan data dan observasi nyata, bukan opini publik. Hartman percaya pendekatan ini akan membentuk tim yang fokus, solid, dan siap bersaing di level tertinggi. Selain itu, Hartman memanfaatkan perkembangan liga domestik dan pembinaan pemain muda sebagai peluang untuk memperkuat tim. Banyak talenta lokal mulai siap tampil di level internasional. Hartman melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membangun tim yang kompetitif namun tetap berakar pada pemain lokal. Kombinasi pemain lokal berkualitas dan potensi diaspora yang dipantau secara selektif memberi Hartman fleksibilitas taktik yang lebih luas. Dengan semua strategi ini, Hartman optimistis timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih gelar di turnamen regional maupun internasional 2024 ini. Ia percaya bahwa tim yang solid, disiplin, dan fokus akan lebih mudah meraih kemenangan, bahkan menghadapi lawan yang lebih kuat. Hartman menekankan bahwa kemenangan bukan hanya soal skor di papan, tetapi juga tentang konsistensi, mental, dan keselarasan seluruh sistem tim. Hartman juga menekankan bahwa tim yang dibangun secara bertahap akan lebih kuat dan bertahan lama dibanding tim yang dibangun secara instan. Ia melihat banyak contoh di sepak bola dunia, tim yang terburu-buru menambah pemain bintang namun mengabaikan chemistry dan mental tim sering gagal. Sementara tim yang fokus pada fondasi solid, biasanya lebih stabil dan konsisten di level tinggi. Lebih jauh, Hartman menyiapkan program jangka panjang. Ia memantau perkembangan pemain muda, menyiapkan pipeline bakat, dan memastikan identitas permainan timnas tetap konsisten. Hartman percaya, fondasi yang kuat hari ini akan menjadi kunci keberhasilan timnas di masa depan. Bukan hanya sekadar untuk memenangkan turnamen tahun ini. Selain strategi teknis dan mental, Hartman juga menekankan pentingnya disiplin dalam semua aspek. Pemain diberi aturan yang jelas mengenai latihan, pola hidup, dan perilaku di luar lapangan. Tidak ada toleransi bagi keterlambatan atau perilaku negatif. Hartman percaya bahwa disiplin tinggi di luar lapangan akan mencerminkan performa terbaik di lapangan. Media sering memperbesar rumor tentang drama internal, pemain pengganggu, atau konflik dengan federasi. Hartman menegaskan bahwa di balik layar, semua keputusan dibuat secara profesional, berdasarkan evaluasi dan fakta, bukan opini atau rumor. Hartman percaya tim yang fokus dan disiplin akan mampu mengabaikan gangguan eksternal dan tampil maksimal di setiap pertandingan. Dengan pondasi mental, disiplin, dan strategi yang matang, Hartman menyiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan besar tahun ini. Ia optimistis bahwa kombinasi pemain lokal yang solid, potensi diaspora yang dipilih secara tepat, Hotazi Sekdas, dan sistem permainan modern akan meningkatkan peluang meraih gelar. Hartman ingin membuktikan bahwa timnas Indonesia tidak hanya bisa bersaing, tetapi juga siap menjadi juara sambil membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola nasional. Fokus Hartman pada disiplin, mental juara, strategi yang matang, dan pengelolaan pemain dengan cermat menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang memasuki era baru. Era di mana mental, strategi, dan fondasi tim menjadi kunci kesuksesan. Tahun ini, Hartman ingin membuktikan bahwa tim yang dibangun dengan disiplin dan fokus bisa menyingkirkan pengganggu, menghadapi tekanan, dan menargetkan juara. Dengan strategi yang sudah matang, dukungan fans yang rasional, dan pondasi kuat, timnas Indonesia siap melangkah ke turnamen dengan percaya diri. Hartman percaya tim yang solid dan disiplin akan tampil maksimal, mengatasi lawan yang lebih kuat, dan membawa nama Indonesia bersinar di kancah internasional. Tahun ini bukan hanya soal kemenangan sementara, tetapi soal membangun timnas Indonesia yang siap menghadapi tantangan jangka panjang. Sekarang jelas, membangun timnas Indonesia bukan soal satu pemain atau satu keputusan dramatis. John Hartman sudah menunjukkan arah yang tegas. Tidak ada toleransi untuk pengganggu tim. Fokus pada disiplin, mental juara, dan strategi matang. Semua langkahnya bertujuan agar timnas siap bersaing, menghadapi tekanan, dan menargetkan gelar tahun ini. Namun tantangan masih ada. Timnas Indonesia harus menjaga konsistensi, chemistry antar pemain, dan mental juara di setiap pertandingan. Setiap keputusan, mulai dari rotasi pemain hingga adaptasi taktik, akan menentukan seberapa jauh Garuda bisa melangkah. Hartman percaya, fondasi yang kuat hari ini akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang, bukan hanya kemenangan sesaat. Yang perlu dipahami publik adalah, di balik rumor dan spekulasi media sosial, semua keputusan diambil berdasarkan fakta, evaluasi, dan strategi jangka panjang, bukan opini atau sensasi. Timnas yang solid terbentuk dari disiplin, kerja keras, dan fokus pada tujuan bersama. Sekarang pertanyaannya untuk kamu.
Apakah timnas Indonesia siap menyingkirkan pengganggu dan meraih juara? Atau masih ada tantangan besar yang harus diatasi sebelum mimpi itu terwujud? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe Cek Fakta, karena di channel ini kita tidak hanya mengikuti rumor, kita cek fakta, kupas strategi, dan bongkar semua isu sampai tuntas, supaya kamu tahu kebenaran di balik berita viral sepak bola Indonesia.